Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Admin ingetin kalau video ini adalah spoiler atau cerita. Tanpa menunda lagi, kita langsung ke TKP. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2201. Bab 2201. Masing-masing dengan skema sendiri. Forevater Sadoles tiba-tiba menggerakkan telapak tangannya. Aliran udara aneh muncul di hadapannya, menyembunyikan tanda tidak jelas di dalam. Ini adalah metode komunikasi bayangan setan yang unik. Senyum sangat cepat merayapi wajahnya. Jika semuanya berjalan lancar, teman-temanku, kita bisa pergi dan menyerang 10 negeri suci malam ini. Mata Sadoles berbinar dengan niat membunuh. Blue Falcon senang. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Silver Edge dengan tajam mengamati Sadoles, berniat untuk mengetahui secara spesifik juga. Agen saya telah menyusup ke wilayah manusia dan mengetahui apa yang terjadi di sana. Rekan-rekan Taois kita yang dimeteraikan pada zaman kuno telah membebaskan diri. Mereka menahan kekuatan ilahi manusia saat kita bicara. Sungguh, berkah dari surga, terkekeh Sadoles. Anak Jiang Chen itu tidak memiliki dewa, meskipun dia adalah pemimpin umat manusia. Dia memimpin beberapa dewa dan sejumlah pembudidaya emperan dalam upaya untuk memperkuat peremajaan. Petik 2. Oh. Apakah itu akurat? Blue Falcon dipindahkan. Apakah kamu tidak mempercayai kemampuan iblis bayangan, sesama Taoisme? Sadoles membalas dengan ketidaksenangan. Setan bayangan memang berbakat dalam hal-hal seperti itu. Tidak ada jenis iblis lain yang bisa dibandingkan dalam dalih. Rekan-rekan Taois di wilayah manusia. Siapa sebenarnya? Tanya Silver Edge. Bawahanku tidak punya banyak kesempatan untuk mengumpulkan terlalu banyak informasi, tapi aku bisa memperkirakan dari apa yang dia katakan kepadaku bahwa setidaknya ada 2. Evil Shadow of the Shadow Iblis dan Stonefin dari Iblis Yin. Sadoles jelas bersyukur setelah mendengar bahwa nenek moyang sukunya yang lain hidup. Itu berarti peningkatan kekuatan mereka secara keseluruhan. Stonefin. Blue Falcon tertawa datar. Bukankah dia sangat keras kepala? Aku ragu dia cukup pintar untuk mengecoh manusia. Petik 2. Apakah tidak ada setidaknya pengikut Taoisme bayangan-bayangan lain dari kita? Sadoles tidak puas. Daois Evil Shadow dan bawahan para dewa adalah individu-individu yang cakap. Dengan gangguan mereka, domain manusia tidak akan memiliki istirahat. Petik 2. Ini tidak berlebihan. Silver Edge dengan enggan mengakui bahwa setan bayangan sangat mahir menyebabkan masalah dari balik layar. Jadi orang-orang Jiang Chen semua terjebak dalam domain manusia. Dia datang ke sini sendirian. Yah, dia memang berani. Petik 2. Apalagi yang akan dia lakukan? Dia tidak tahu ada lebih dari kita di sini. Petik 2. Apakah ini yang disebut sebagai pemimpin umat manusia? Dia sangat kurang ajar dan gegabah. Nada bicara Silver Edge menghina. Jika itu masalahnya, dia bukan orang yang serius, kan? Dia masih muda, desa Blue Falcon, dan mungkin tidak berpengalaman. Mungkin itu masalahnya di sini, bukan? Petik 2. Sadoles tidak akan meremehkan Jiang Chen. Ini bukan kecerobohan. Dia tersenyum. Dia sangat percaya diri seperti kita, dan memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Hanya satu dari kita saja yang mungkin tidak bisa berbuat banyak padanya. Petik 2. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Dia, unik. Rupanya, dia memiliki 2 binatang suci-suci di bawah perintahnya juga. Binatang buas yang sangat cakap. Petik 2. Oh, sangat menarik. Blue Falcon segera mendapatkan antusiasme. Binatang suci. Jika kita bisa menangkapnya, maka... Ekspresi serakah berkilauan dari matanya. Huff. Informasi saya memberitahu saya bahwa dia tidak membawa mereka ke sini, cibir Sadoles. Mungkin dia mengirim mereka untuk memburu sesama Daois kita di wilayah manusia. Dia akan mati nanti. Jika ini adalah pemimpin umat manusia, manusia ini layak dimusnahkan, cibir Silver Edge. Sekali lagi, jangan meremehkannya. Tidak peduli apa yang dia rencanakan untuk dilakukan dengan datang ke sini, kita harus memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya saat ia memburu mangsa terkecil sekalipun. Kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri atau kembali ke wilayah manusia. Pengaturan kita akan sia-sia kalau begitu. Petik 2. Blue Falcon terkekeh. Jangan khawatir, sesama pengikut Tao. Selama dia benar-benar datang ke sini, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Kami memiliki angka di pihak kami. Petik 2. 3 leluhur iblis yang terkenal dan seorang leluhur boneka, semuanya adalah alam ilahi. Jika 4 dewa tidak bisa berurusan dengan satu anak angkat, mereka akan memalukan leluhur mereka. Persiapkan dirimu untuk segala trik yang mungkin dilakukan bocah itu. Dia mungkin telah membawa binatang buas itu sebagai orang yang gagal, kenang Sadoles. Baiklah kalau begitu, semua lebih baik. Mata Blue Falcon bersinar lagi.
Kita harus berburu seperti singa, seperti yang kau katakan. Untuk sekali, Silverit setuju tanpa syarat. Niat membunuh membanjiri matanya. Apakah Anda memiliki informasi tentang kultivasi anak itu? Pertanyaan berbeda datang ke Blue Falcon. Ketika dia masih di Myriad Abyss, dia sudah mahir. Sudah belasan tahun sejak itu, dan orang-orangku memberitahuku bahwa dia menyebut dirinya dewa. Itu mungkin benar. Petik 2. Dewa muda, dia memang punya bakat. Sayang sekali dia tidak akan punya waktu lagi untuk tumbuh, cetus Blue Falcon. Dia ditakdirkan untuk menjadi permainan bagi kita, seperti juga hewan peliharaannya. Saya akan menyebutkan ini sebelumnya. Anda dapat memiliki harta apapun yang dibawanya, tetapi Anda harus membantu saya menjinakkan setidaknya satu dari binatang buasnya. Petik 2. Silverit dan Sadoles tidak punya masalah dengan ini. Binatang suci tidak akan berguna bagi mereka, tetapi Blue Falcon akan sangat diuntungkan. Karena nenek moyang setan bersayap melepaskan hak jarahannya, mereka tidak keberatan membantunya menangkap binatang buas. Sudah saatnya kita bersiap-siap. Jiang Chen sudah pergi. Kita harus membuat jebakan untuknya dan memancingnya masuk. Sadoles terkekeh sekali lagi, lalu menghilang di tempat. Ayolah, yang lain mengikuti. Di luar Winterdraw, kapal udara Jiang Chen sudah berangkat. Medvin dan Xia Tianze menyembunyikan diri di tengah kerumunan, berpura-pura menjadi dewa. 4 binatang suci menyembunyikan diri mereka dengan baik sehingga tidak ada jejak mereka dapat ditemukan dimanapun. Comments for Chapter 2201. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2202. Bab 2202. Encounter on a Narrow Path. Perahu itu terbang dengan kecepatan santai. Di dalam kapal, Jiang Chen pura-pura bersemangat. Kepala sipir Ding dan orang-orangnya ada bersamanya. Kita hampir sampai, Ding tua. Ketika kita mendekati peremajaan, kita harus terbang ke sana sendiri. Perahu udara terlalu mudah menangkap mata iblis. Kami tidak ingin mereka dipersiapkan. Petik 2. Kepala sipir Ding mengangguk. Tidak masalah. Kita harus berhati-hati. Petik 2. Jiang Chen memiringkan kepalanya, lalu melirik yang lain. Kamu gugup. Orang-orang ini berhasil mencapai Winterdraw bersama kepala sipir. Mereka pergi bersamanya ke pengadilan surgawi surga. Namun, mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk berbicara dengannya sampai sekarang. Kebaikan pemuda itu mengejutkan mereka. Tidak, Tuan, mereka buru-buru menjawab. Kami sepenuhnya diyakinkan di bawah perintah Anda. Jangan khawatir, Jiang Chen tertawa. Kami akan mengalahkan iblis-iblis itu apapun yang terjadi. Selama kita mendapat dukungan dari dalam, ada harapan untuk mengalahkan mereka. Petik 2. Para pria mengangguk dengan penuh semangat untuk menegaskan kesetiaan mereka kepada Tuan Muda. Jarak dari Winterdraw ke Rejuvenation tidak jauh. Ketika airboat mencapai 3000 mil dari peremajaan, Jiang Chen berdiri. Ini sejauh airboat bisa pergi, serunya. Kita mungkin ketahuan kalau kita terus terbang lewat airboat. Kami akan melanjutkan dengan berjalan kaki, atau dengan harta jika Anda mau. Apapun itu, jaga dirimu tetap tersembunyi. Diperhatikan akan menjadi kesalahan besar hari ini. Petik 2. Ya, kita akan berhati-hati. Kami memulai. Jiang Chen melambaikan tangan, lalu menembak ke arah peremajaan sebagai seberkas cahaya di depan. Kepala sipir Ding dan yang lainnya dengan cepat mengikuti, tidak ketinggalan. Salah satu pembudidaya di rombongan, seorang pria yang penampilannya sangat biasa dengan deskripsi apapun, membuat segel tangan saat ia terbang. Sejumlah aliran udara yang tidak jelas, membawa pesan berkabut, menghilang ke ether. Tindakannya benar-benar tanpa disadari. Para ahli 3 suku iblis diatur di pinggiran peremajaan, hanya menunggu kedatangan Jiang Chen untuk menyergap penyergapan. Di pihak iblis, ada 3 leluhur sekaligus dewa non-iblis. Di bawah itu, sekelompok dewa iblis yang tujuannya adalah untuk membersihkan bawahan Jiang Chen. Menurut pendapat nenek moyang iblis, mereka lebih dari mampu menangani musuh. Hanya ada satu orang penting di pasukan musuh. Jiang Chen sendiri. Membunuh yang lain atau tidak masalah. Tetapi itu adalah sifat iblis untuk tidak meninggalkan yang selamat. Beberapa waktu berlalu ketika kelompok manusia mendekati pengepungan iblis. Dia berpura-pura tidak tahu tentang iblis di depan, lalu melambat dengan heran, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Berhenti, dia melambai pada orang-orang di belakangnya. Kelompok itu wajib, pria muda itu tampak masam. Ada yang salah di sini, gumamnya pada dirinya sendiri. Pemandangannya tidak beres. Jika iblis telah menyiapkan serangan di sini, kita tidak bisa membela diri dengan benar. Mari kita melambat agar kita punya lebih banyak waktu untuk bereaksi. Petik 2. Ya Pak. Jiang Chen mengusir kesadarannya untuk memeriksa sekelilingnya untuk waktu yang lama sebelum berangkat lagi. Ayo pergi. Begitu dia mengatakan ini,
Tawa menyeramkan menggema dari udara. Kamu pikir kemana kamu pergi? Ini sejauh yang Anda akan pergi. Suara itu datang dengan sangat tiba-tiba. Nada itu hampir menusuk tulang. Di sekeliling mereka, pintu-pintu yang tak terhitung jumlahnya terbuka dari ketiadaan untuk mengungkap sekelompok pembudidaya setan. 3 leluhur iblis mengatur diri mereka dalam formasi segitiga, menghalangi setiap jalan keluar. Selusin dewa iblis dan penggarap berbagai macam lainnya, serta sekelompok boneka, memperkuat pengepungan. Jiang Chen mengerutkan kening saat dia melirik ketiga setan. Setan apa yang berani menghalangi jalanku? Silverit tidak bisa menahan tawa. Daoi Sadoles, apakah ini pemimpin manusia yang kamu bicarakan? Bingung tentang kematiannya yang akan segera terjadi, saya mengerti. Petik 2. Sadoles tertawa. Dia terlalu muda dan tidak berpengalaman. Tetap saja, pastikan Anda tetap serius. Jangan lupa apa yang kita bicarakan sebelumnya. Petik 2. Seekor singa memburu binatang pengerat yang paling rendah dengan kekuatan penuh. Blue Falcon mengepakkan sayapnya, terkekeh. Berat, apakah kamu benar-benar Jiang Chen? Ekspresi manusia menjadi gelap. Apakah kalian semua sisa-sisa iblis? Cek tes, bodoh sekali. Anda bahkan tidak mengenali nenek moyang iblis ketika Anda melihatnya. Saya tidak ingin menakut-nakuti Anda, nak, tetapi ketiganya adalah beberapa bapak leluhur teratas di antara iblis. Anda harus merasa terhormat bahwa mereka ada di sini untuk mengirim Anda ke neraka, ejek seorang setengah dewa. Jiang Chen menjadi terperanjat, berbalik untuk memeriksa lebih dekat ketiga leluhur iblis. 3. Nenek moyang ilahi. Dia menyiarkan rasa takut melalui matanya. Kepala si pirding merasakan darah mengalir dari wajahnya. Tuan muda Jiang Chen, teriaknya, cepat dan lari. Setan-setan ini sangat kuat, lupakan kami. Petik 2. Kepala penjara segera mengerti bahwa setan-setan ini telah membuat perangkap di sini. Adalah kesalahannya bahwa Tuan muda Jiang Chen ada dalam ikatan ini. Kamu ingin pergi, bukan tanpa izin saya. Blue Falcon merentangkan sayapnya. Jiang Chen, bukankah kamu memiliki binatang suci di bawah perintahmu? Kenapa kamu tidak memanggil mereka? Dia menekan, mencibir. Jiang Chen balas menatap tajam. Jika teman-teman saya ada di sini, Anda tidak akan berlari begitu merajalela sekarang. Apa? Kamu tidak membawa satu pun dari mereka. Jantung Blue Falcon tenggelam. Bagaimana dengan rencananya? Jangan buang waktumu untuk berbicara dengannya. Bunuh saja dia, dan biarkan itu menjadi akhirnya. Meskipun Sadoles merasa semuanya berjalan lancar, nada ketidaknyamanan mengganggu di benaknya. Dia hanya akan beristirahat begitu anak ini menjadi mayat. Dapatkan dia. 3 iblis kerajaan ilahi bertindak secara serempak. Dewa yang merupakan boneka mereka tidak jauh lebih lambat. Dia telah berada di bawah tekanan mereka selama bertahun-tahun. 4 bayangan menerjang ke arah Jiang Chen. Dia tampaknya berada dalam bahaya yang cukup besar. Comments for chapter 2202. Sovereign of the Three Realms, chapter 2203. Bab 2203. Pergeseran tiba-tiba dalam situasi pertempuran. Visi Jiang Chen menangkap 4 bayangan menerkamnya. Dia segera melesat pada seberkas cahaya ke sisi berlawanan wilayah udara. Mencoba lari, tidak secepat itu. Dalam satu pukulan sayap, Blue Falcon melompat di depan Jiang Chen. Tangannya menyapu pemuda itu seperti cakar kembar. Jiang Chen tidak punya niat melawan iblis bersayap secara langsung. Dia berusaha untuk menghindar sekali lagi. Dodge ini, Silverage berteriak ketika dia memotong dari samping. Sebuah pisau besar bermata dua memotong sabit Jiang Chen. Pria muda itu membangkitkan obor Great Veluriumnya, menyebarkan bentuknya ke dalam jutaan motif fotografis yang terbang ke segala arah. Nenek moyang iblis terpesona oleh tampilan, tidak yakin kemana harus menyerang selanjutnya. Nenek moyang bayangan iblis menggunakan kesadarannya untuk melihat sekelilingnya sebelum memanggil, "Di sana." "Ayolah," menderu. Blue Falcon menembak ke arah yang ditunjukkan. Setan bersayap membual kecepatan yang tak tertandingi, bahkan melebihi yang dari escape meteorik Kunpeng. Namun, ada beberapa kelemahan untuk berjalan begitu cepat juga. Blue Falcon jelas bergerak dengan kasar tiba-tiba. Sebuah cahaya terang muncul segera setelah dia menyelesaikan tugasnya, mengikuti kekuatan yang membatasi tiba-tiba membebani sayapnya. Perubahan aneh ini menimbulkan reaksi bingung dari Blue Falcon. Sebagai iblis yang merupakan veteran dari banyak pertempuran, dia tahu benar apa artinya ini. Aku ditipu. Sayangnya, sudah agak terlambat baginya. Gaya gravitasi The Black Tortoise sangat kuat dengan aplikasi ini. Reptil menggunakan setiap ons kekuatannya untuk menyeret sayap Blue Falcon ke bawah. Raungan drakonik terdengar di udara. Cakar raksasa meletus dari ketiadaan, mencengkeram Blue Falcon dalam 5 cakarnya. Forevater Blue Falcon takut keluar dari akalnya.
Dia belum meramalkan bahwa dia akan pernah terjebak dalam cengkraman orang lain, dia terbiasa melakukan perampasan. Dia tahu betul bahwa cakar itu milik naga sejati. Memang, itu adalah manifestasi cakar penghancur pegunungan dan sungai Long Xiaoxuan. Blue Falcon benar-benar macet. Pada saat berikutnya, naga itu mengulurkan cakarnya yang lain dan memberikan sayap Blue Falcon gebrakan yang kuat. Kekuatan menakutkannya segera merobek mereka. Blue Falcon langsung berubah menjadi sosok darah, seperti dia telah dikuliti hidup-hidup. Meskipun keganasannya sebagai iblis, ia menjerit kesakitan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pada saat yang sama, Jiang Chen melemparkan Great Velurium Torque ke udara. Itu diarahkan pada Forefather Sadoles, yang merayap masuk dari beberapa ratus meter jauhnya dalam upaya untuk mendaratkan pukulan fatal dan licik. Jiang Chen mengizinkannya mendekati sedikit lagi sebelum melemparkan lonceng emasnya ke atas. Itu berdering keras saat menekan setan bayangan dengan kekuatan pegunungan. Sadoles menganggap kecakapannya dalam stealth lebih dari cukup untuk berhasil menyergap manusia. Dengan demikian, kepercayaan dirinya retak ketika dia sengaja digagalkan pada detik terakhir dengan serangan balik. Jeritan Blue Falcon di dekatnya pada saat yang sama membuat jantungnya bergetar tak terkendali. Ketika bel emas menekannya, dia menghindarinya dengan sangat serius. Setan bayangan sangat berbeda dari setan emas, titan, dan bersayap. Mereka tidak hebat dalam konfrontasi langsung. Sayangnya, dia disambut oleh kejutan yang tidak menyenangkan. Api secara spontan meletus menjadi di sekelilingnya, diikuti oleh niat membunuh yang tak terhindarkan yang membuatnya dingin sampai ke tulang. Mengucapkan teriakan melengking ke langit, Vermilion Bird melemparkan api berkobar dari api bawaannya ke Sadoles. Setan bayangan memutih. Merasakan sifat dan letalitas yang memakan abis, dia berbalik dan melesat ke arah lain. Astral Light Tiger memotongnya di sana. Wosh, wosh, wosh. Banyak jimat harimau astral, bermotif seperti kulit harimau, muncul di sekitar iblis. Mereka mewakili kehancuran yang menghancurkan, kecuali setiap jalan Sadoles. Raungan tigrin menandakan ledakan salah satu jimat. Astral Light Tiger menerkam keluar darinya, memperbesar keukuran puncak besar. Itu mengubah rahang yang gagah pada nenek moyang bayangan iblis. Karena tidak punya waktu atau ruang untuk menghindar, Sadoles ditangkap di antara gigi-gigi tajam harimau itu. Pada saat berikutnya, dia digigit bersih menjadi dua. Dua perkembangan tak terduga ini secara kritis mengubah gelombang pertempuran. Blue Falcon tidak mampu, dan Sadoles mati. Namun, si gila Finn tidak memiliki banyak waktu. Hei, datang bantuan jika kamu sudah menang. Dia mengutuk. Orang aneh ini tidak semudah yang lain. Pejuang yang kuat telah memilih Silver Age sebagai lawannya, leluhur dari iblis-iblis emas. Silver Age sangat tangguh dalam pertarungan. Terlepas dari kecenderungan Matt Finn untuk berkelahi, dia tidak bisa menahan ladang lebih lama sendirian, karena itu panggilan untuk bantuan. Xia Tianze berhadapan dengan Dewa Boneka. Meskipun dia memiliki keuntungan, dia belum bisa mengalahkan musuhnya dulu. Jiang Chen melemparkan lonceng emasnya ke bawah pada dewa asing, jelas pembudidaya yang lebih lemah daripada setan. Melihat gangguan pemuda itu, dewa itu bergerak untuk melarikan diri, tetapi obor Velurium besar memperlambatnya. Xia Tianze mengambil kesempatan untuk mengejar dan membelahnya menjadi dua. Dari 4 dewa di sisi iblis, 3 sekarang dikalahkan. Hanya Silver Age yang tetap bertahan dengan keras kepala. Memperhatikan kemampuan bertarung Silver Age yang luar biasa, keempat binatang suci melompat untuk membantu Matt Finn. Anehnya, cakar penghancur Long Xiaoxuan dan jimat Astral Light Tiger tidak bisa melukai iblis emas. Comments for Chapter 2203. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2204. Bab 2204. Setan Emas Ganas. Setan setengah dewa itu sangat terlibat dengan kelompok Jiang Chen dan menang. Namun, segalanya berubah begitu Matt Finn melepaskan diri dari Forefather Silver Age dan bergabung. Ketika Xia Tianze datang juga, setan setengah dewa mulai goyah. Mereka ingin mundur, tetapi rute pelarian mereka terhalang oleh tembakan Vermilion Bird. Mereka berjuang dengan sia-sia. Kematian di tangan Matt Finn dan Xia Tianze adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Di sisi lain, Long Xiaoxuan, Astral Light Tiger, dan Black Tortoise berada dalam kebuntuan dengan Forefather Silver Age. Alasan utamanya adalah karena pertahanan nenek moyang leluhur yang tak tertembus. Selesai dengan sisi-sisinya, Vermilion Bird bergabung dan menyerang dengan Skyfire-nya, namun nenek moyang itu mampu menahan serangan bersama 4 binatang buas ilahi. Setan tidak pernah gagal mengejutkanku. Dia mampu berdiri melawan 4 binatang suci dengan tubuh fisiknya saja. Meskipun mereka berempat menyerang secara teratur tanpa memanfaatkan hukum surgawi, itu masih merupakan prestasi yang mengesankan. Petik 2.
Jiang Chen mengamati mereka dengan cermat. Dia menahan diri untuk tidak bergerak guna mengidentifikasi jenis karakteristik pertempuran yang dimiliki setan emas. Nenek moyang itu memang perkasa. Dia mampu dengan mudah membantai rata-rata pembudidaya manusia. Xia Tianze dan Matt Fin dianggap elit di antara para pembudidaya manusia, namun yang terakhir memanggil bantuan setelah kurang dari 10 pertukaran dengan nenek moyang iblis. Bahkan Xia Tianze dan Matt Fin bersama-sama tidak memiliki banyak peluang melawan iblis emas. Keempat binatang suci mampu menahan tanah mereka hanya karena teknik unik dan garis keturunan yang bisa menyaingi iblis emas. Warden Ding dan manusia lainnya muncul dari medan perang, bermandikan darah. Pertarungan mereka hampir selesai. Jelas dari wajah pucat Warden Ding bahwa dia belum pulih. Dia terpana oleh banyaknya dewa di pihak mereka. Tuan muda, apa yang terjadi? Gagap kepala penjara. Jiang Chen tersenyum tipis. Menurutmu apa yang sedang terjadi? Warden Ding mulai. Apakah Anda melihat penyergapan, Tuan muda? Apakah itu sebabnya kamu diam-diam membawa begitu banyak makhluk suci bersamamu? Petik 2. Haha, aku tahu mereka akan menyergapku. Lebih tepatnya, saya mencoba memancing mereka masuk sementara mereka berusaha menjebak saya. Namun demikian, kecerdasan mereka agak kurang. Begitulah cara mereka jatuh ke dalam cengkeraman saya. Petik 2. Memikat mereka. Warden Ding berhenti. Bagaimana? Salah satu dari kalian adalah tikus tanah yang ditanam oleh setan. Lebih tepatnya, iblis telah menyusup ke kelompok Anda tanpa Anda sadari. Petik 2. Warden Ding tertegun. Setan. Jiang Chen tersenyum konspirasi. Betul, saya harus berterima kasih padanya. Tanpa dia, saya tidak akan bisa memancing begitu banyak iblis ke dalam perangkap saya. Dia sangat membantu, bukan? Petik 2. Siapa ini? Warden Ding bertanya dengan heran. Dengan senyum tipis, Jiang Chen mengalihkan pandangannya ke kelompok di depannya. Siapa itu? Apakah Anda tidak akan menunjukkan diri Anda bahkan sekarang? Forevater Sadoles sudah mati. Apakah Anda berpikir goreng kecil seperti Anda akan beruntung? Petik 2. Seorang kultivator menatap Jiang Chen, matanya tidak fokus. Ekspresi wajahnya suram dan sedih. Kamu sudah menggunakan aku, bukan? Jiang Chen mengangkat bahu. Kamu membayani setan terlalu percaya diri untuk kebaikanmu sendiri. Sejujurnya, kerabat Anda di domain manusia sudah mencoba trik yang sama. Mereka telah dikirim ke dunia bawah di depan Anda. Oh, aku mengusir Forevater Evil Shadow juga. Tambahkan ke Forevater Sadoles, itu berarti banyak setan bayangan telah mati di tanganku. Petik 2. Pria itu menjerit dan meludahkan seteguk darah, matanya melotot. Aku pantas mati. Saya pikir saya menyamar dengan baik, namun Anda menemukan saya. Bagaimana kamu melakukannya? Saya tidak mengerti, saya tidak menerima ini. Petik 2. Kamu bisa memikirkan itu di kehidupan selanjutnya. Jiang Chen tidak akan mengungkapkan kebenaran. Dengan lambaian tangannya, sinar cahaya keemasan menghantam iblis itu. Meskipun iblis adalah setengah dewa, dia tidak berdaya melawan serangan Jiang Chen. Tidak ada yang tersisa darinya selain abu setelah satu gerakan. Warden Ding dan yang lainnya takut dengan kemudahan Jiang Chen membunuh iblis itu. Jangan khawatir, meskipun kamu dibodohi oleh iblis, kamu tidak membelot ke sisi mereka sendiri. Anda tidak akan merasakan kemarahan saya. Petik 2. Kelompok itu menghela napas lega mendengar kata-kata Jiang Chen. Sementara itu, ketegangan memuncak antara 4 binatang ilahi dan Forevater Silverage. Binatang ilahi menarik bergerak untuk menghadapi pukulan kematian dan menyerang nenek moyang iblis tanpa henti. Silverage terpaksa mundur, tetapi dia berhasil selamat dari gelombang serangan tanpa cedera fatal. Setan itu adalah binatang yang sesat, Tuan Muda Chen. Setan emas memang suku yang paling merepotkan. Dahulu kala, banyak pembudidaya manusia mati di tangan mereka. Rasa dingin merambat di tulang belakang Xia Tianze dan kulit kepalanya berdenyut mati rasa. Jika itu dia melawan iblis emas, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kecuali dia bisa mendominasi iblis dengan kekuatan kasar, tidak mungkin dia bisa menang. Jiang Chen terkekeh. Mari kita selesaikan ini dengan... Kami tidak punya waktu untuk disia-siakan. Petik 2. Dia terbang menuju kelompok yang bertempur dalam sekejap cahaya. Apa yang kamu lakukan, Tuan Muda Chen? Xia Tianze mulai. Dia pikir Tuan Muda akan bergabung dengan pertarungan sendiri, yang tidak bijaksana. Jiang Chen tersenyum dan memanifestasikan salah satu benda yang tersegel dalam kesadarannya, tali naga sejati dari air dan api. Ia memiliki kekuatan air dan api, dan kekuatan menahannya sangat kuat. Tidak ada satupun dari 5 elemen yang tidak dapat ditahan oleh tali di dalam 3 alam. Jiang Chen melonjak ke langit dan membuat segel untuk mengaktifkan tali, yang terdiri dari ujung merah berapi dan ujung biru tua, membuat garis melengkung yang aneh.
Suara mendesing. Tali itu melesat menembus langit seperti sepasang naga. Itu mencapai Forefather Silverage dalam sekejap. Setan telah mundur dari 4 binatang suci. Dia tidak berpikir terlalu banyak ketika dia melihat cahaya aneh dan menyerang dengan pedangnya. Kesal, apa yang membuat tali air dan api naga sejati unik adalah bentuknya. Itu dipisahkan menjadi seutas api dan satu air sebelum terbang di arah yang berlawanan. Comments for chapter 2204. Sovereign of the Three Realms, chapter 2205. Bab 2205. Tali naga sejati air dan api. Forefather Silverage tidak tahu kekuatan sebenarnya dari tali air dan api naga sejati. Dia mencibir dan mengabaikan tali ketika itu datang padanya dengan serangan air dan api. Binatang-binatang suci sudah menyerangnya dengan 2 elemen tetapi tidak berhasil. Upaya menyedihkan dari tali itu tidak seberapa. Dia tidak bisa diganggu dengan itu. Itu akan berubah menjadi keputusan paling bodoh dalam hidupnya. Ketika dia melihat sesuatu yang salah, rope naga sejati telah melilit di sekitarnya 8 kali. Bahkan dia tidak bisa memaksakan jalan keluar dari kendala. Dia berjuang sekuat tenaga, berusaha memotong tali dengan energi tajam yang terpancar dari tubuhnya. Itu semua terbukti sia-sia. Tubuh iblis emas mungkin tidak bisa ditembus, tetapi tali naga sejati dari air dan api sama-sama tangguh. Itu tidak akan dihancurkan oleh pisau biasa. Tentu saja, leluhur iblis biasa tidak akan bisa menghancurkan benda yang dipalsukan oleh Kaisar Langit. Semakin dia berjuang, semakin cepat dan semakin sulit tali melilitnya. Kakinya pertama-tama terperangkap, kemudian pinggangnya dan kedua tangannya. Pada akhirnya, Silverage diikat seperti binatang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Silverage membelalakan matanya, akhirnya, sedikit rasa takut mewarnai ekspresi garangnya. Dia mungkin tidak bisa dibunuh dalam pertempuran, tetapi sebagai tawanan, dia bisa terbunuh sama seperti siapapun. Sebuah jimat tunggal akan cukup untuk menekan perlawanan fisik. Lalu tidak ada yang bisa dia lakukan selain menjadi domba untuk disembelih. Jiang Chen berjalan mendekatinya, berseri-seri. Setan emas memang pejuang jarak dekat terbaik di antara setan. Selain iblis celestial, iblis emas harus dianggap sebagai suku terkuat. Petik 2. Silverage mencibir. Matanya menyala karena kebencian. Dia kalah. Bahkan jika tatapannya cukup tajam untuk membunuh, itu tidak akan mengubah apapun. Jiang Chen melirik acuh tak acuh pada buruannya. Memelototiku tidak akan membantu. Setan emas itu kuat, tapi aku tidak pernah menganggapmu sebagai ancaman. Saya tahu Anda menolak untuk menerima kekalahan Anda, tetapi nasib Anda kacau. Anda adalah tawanan saya. Kami telah membunuh temanmu. Petik 2. Old Shadows yang harus disalahkan atas rencana cerdiknya, sembur Silverage. Jika kita mengambil inisiatif untuk menyerangmu secara langsung, aku tidak akan pernah harus mengalami penghinaan seperti itu. Jiang Chen tertawa. Kamu tidak bisa menang dengan menyergapku, dan kamu akan berbaris sampai mati jika kamu melakukan serangan frontal. Jangan coba bicara sendiri. Petik 2. Silverage tidak yakin. Kamu manusia tercela selalu mengandalkan skema. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang jika kita bertarung secara adil dan langsung. Petik 2. Jiang Chen mengangkat bahu. Surga itu adil. Anda diberi kekuatan fisik yang hebat dan garis keturunan yang kuat. Tentu, Anda tidak akan sepintar itu. Petik 2. Iblis bukanlah orang bodoh, dan mereka licik dengan caranya sendiri. Namun, dibandingkan dengan manusia, mereka tidak sestrategis atau sarif. Seperti yang dikatakan Jiang Chen, surga itu adil. Jika iblis sepintar mereka kuat, mustahil untuk menghentikan mereka. Silverage telah ditangkap, dan iblis lainnya dibantai. Jiang Chen mengumpulkan semua orang dan menyatakan, kami telah memenangkan pertarungan ini, orang-orang, tetapi pasukan iblis masih di luar permajaan. Hanya beberapa boneka setan yang terpisah dari pasukan utama dan menyerang kami. Kami akan naik momentum ini dan menyerang pasukan, menghilangkan semuanya. Petik 2. Bunuh, bunuh, bunuh. Pertempuran telah membuat semua orang gusar. Iblis tidak terkalahkan seperti yang seharusnya. Manusia bersemangat untuk bertarung, dan moral mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Old Ding, jangan berusaha menghubungi peremajaan dan menyuruh mereka untuk bekerja dengan kami dari dalam untuk membunuh iblis. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Petik 2. Dimengerti. Warden Ding merespons dengan gembira. Dia merasa putus asa ketika dia memohon bantuan Jiang Chen, dan tidak mengira mereka bisa menyelamatkan peremajaan. Yang mengejutkannya, tuan muda itu tidak hanya membalikkan ombak, tetapi melakukannya dengan penuh percaya diri. Dia telah membunuh 2 nenek moyang iblis, menangkap 1, dan mengambil boneka kerajaan. Banyak dewa setengah dewa juga telah ditangani. Penggarap iblis terkenal sulit dikalahkan.
Dua manusia mungkin tidak bisa memenangkan pertarungan melawan satu iblis dengan level yang sama. Namun Tuan Muda telah mempertahankan tanah melawan iblis. Bahkan, dia bisa mendapatkan di atas angin dan membunuh boneka itu. Ini merasuki keyakinan yang tertanam dalam pikiran Wardending. Iblis bisa dikalahkan dan dibunuh. Seseorang harus menjadi lebih kuat dan lebih ganas. Binatang-binatang suci adalah contoh yang baik. Rencana Jiang Chen memungkinkan mereka untuk menangkap setan dengan mengejutkan, dan mereka menang melalui kekuatan yang lebih tinggi. Peremajaan tergetar ketika mereka menerima pesan rahasia bahwa Jiang Chen telah tiba dan membunuh nenek moyang iblis. Mereka menendang kekacauan dari dalam sementara kelompok Jiang Chen menyerbu masuk dan mengepung iblis yang tersisa. Bahkan tanpa pemimpin mereka, iblis adalah musuh yang tangguh. Jika bukan karena keuntungan yang diberikan oleh sejumlah pembudidaya ilahi di pihak Jiang Chen, akan ada korban yang mengerikan. Seperti itu, peremajaan dan Tritalen masih membayar harga yang mahal. Jiang Chen menyingkap setiap iblis dengan Great Velurium Torque. Tidak peduli seberapa cepat mereka melarikan diri, mereka tidak bisa lepas dari cahaya dan kesadaran Jiang Chen. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Beberapa mencoba berbaur dengan para pembudidaya manusia dan terpapar oleh obor. Mereka diseret keluar dan dibunuh oleh gerombolan terdekat. Adalah dusta bahwa iblis tidak dapat dibunuh. Tidak ada makhluk yang benar-benar abadi. Pertempuran menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya iblis sebagai suatu ras. Mereka mampu merebut peremajaan dan menghancurkannya beberapa kali dengan kelompok sekecil itu. Namun dengan kekuatan yang cukup, manusia bisa mengalahkan setan dengan tanah longsor dan melenyapkan mereka semua. Ini akan turun dalam sejarah sebagai pertempuran paling penting dan katarsis melawan setan di Myriad Abyss. Semua orang di peremajaan gembira dengan semangat tinggi. Beberapa setan yang masih hidup telah ditangkap hidup-hidup. Jiang Chen akan menginterogasi mereka secara pribadi untuk mengetahui rencana setan di Myriad Abyss. Sekelompok iblis telah ditangani, tetapi kerugiannya mungkin tidak signifikan untuk balapan secara keseluruhan. Comments for Chapter 2205. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2206. Bab 2206. Menggabungkan laporan intelijen bersama. Tidak setiap pion iblis tidak takut mati seperti atasan mereka. Setelah sedikit interogasi, Jiang Chen berhasil mengumpulkan beberapa informasi tangensial. Secara alami, prajurit infanteri tidak mengetahui rahasia yang lebih penting. Dia hanya menemukan versi kebenaran yang tidak jelas. Bahwa beberapa iblis surgawi yang penting telah mengeluarkan perintah agar iblis bekerja bersama, tanpa pertikaian yang diizinkan sama sekali. Namaku diketahui oleh nenek moyang iblis surgawi. Kalau begitu, Jiang Chen telah membunuh sejumlah nenek moyang iblis di wilayah manusia, tetapi setan surga tidak bisa tahu tentang itu. Mungkin eksploitasi di Myriad Abyss terlalu mencolok. Bahkan nenek moyang iblis celestial telah memperhatikan. Atau mungkin itu pertarungannya melawan Old Lightford. Aku tidak yakin apakah akan memberi selamat atau bersimpati denganmu. Jika Anda menjadi sasaran nenek moyang iblis celestial, itu memang berita buruk sekali. Xia Tianze tampak agak sedih. Itu telah menghabiskan ilahi agung Velurium dan sejumlah rekannya yang dulu hidup mereka untuk menyegel leluhur-leluhur iblis celestial. Jiang Chen dapat membunuh nenek moyang suku-suku iblis lainnya dengan strategi, tetapi tidak ada rencana yang akan berhasil melawan iblis celestial. Mereka terlalu kuat, bahkan Great Divine Velurium belum bisa memenangkan satu lawan satu. Skema tidak banyak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Jiang Chen tetap tak kenal takut, namun, ya, leluhur iblis celestial itu sangat kuat. Tetapi itu adalah asumsi yang sangat aman bahwa ia telah dilemahkan oleh Meterai Great Divine Velurium. Kenapa dia mengirim yang lain? Waktu dan kecepatan adalah hal yang paling penting. Nenek moyang celestial membutuhkan waktu untuk pulih, dan Jiang Chen tidak akan menunggu sampai itu terjadi. Tuan muda itu yakin akan kecepatan kultivasinya sendiri. Selain itu, dia tahu bahwa perlindungan ayahnya, Kaisar Surgawi, ada bersamanya. Apakah nenek moyang celestial iblis lebih kuat dari seorang kaisar celestial, yang terakhir bisa menghancurkan bekas di telapak tangannya? Kakak Xia, nenek moyang iblis surgawi itu kuat, tetapi Anda tidak perlu takut. Dia pasti belum pulih ke kekuatan puncak. Kita tidak akan duduk dan menunggu dia datang menemukan kita. Kita hanya perlu memotong antek-anteknya untuk menjadikannya bebek duduk. Petik 2. Membunuh antek-anteknya tidak akan mudah, desah Xia Tianze. Tentu, tapi kita sudah berada di jalan yang benar, Kami telah membunuh beberapa nenek moyang iblis sejauh ini. Petik 2. Termasuk Lightford, Jiang Chen sudah membunuh 5 leluhur iblis. Satu lagi ada di tahanannya. Itu adalah rekor yang mengesankan, untuk sedikitnya. Jika dia bisa melanjutkan dengan kecepatan ini, jumlah nenek moyang iblis akan sangat berkurang.
Perang kuno tidak diragukan lagi telah mengurus sebagian besar dari mereka. Tidak akan ada terlalu banyak di sekitar saat ini di tempat pertama. Pengurangan kekuatan iblis adalah permanen dengan setiap pembunuhan. Kami memang membunuh beberapa leluhur, desas Xia Tianze, tetapi dua yang kami singkirkan dalam domain manusia belum terbebas dari segel mereka. Hari ini, kami mendapat 2 tetes lagi. Keberuntungan benar-benar merupakan faktor. Petik 2. Bagaimana dengan nenek moyang iblis emas? Jiang Chen tidak setuju. Kami menang melawannya, tetapi kami perlu mengirim banyak ahli untuk melakukannya. Xia Tianze terus mengurangi antusiasme pemuda itu. Kamu ada benarnya, tapi iblis-iblis akan melemah dengan setiap pembunuhan bagaimanapun juga. Jika iblis-iblis itu menyadari betapa sulitnya kamu berurusan, kamu akan lebih sulit membunuh mereka lagi. Aman untuk mengasumsikan bahwa nenek moyang iblis celestial akan memerintahkan suku-suku iblis lainnya untuk bergerak melawan Anda, dan juga berpotensi ahli dari sukunya sendiri. Petik 2. Ini adalah masalah Xia Tianze. Jiang Chen mengangkat bahu. Biarkan mereka datang. Orang lain mungkin takut pada iblis, tetapi bukan saya. Petik 2. Xia Tianze berkedip. Aku tidak yakin mengapa, tapi aku merasa kamu sudah memahami mereka secara mendalam. Anda tampaknya tahu semua sifat dan sifat mereka. Anda tidak berpartisipasi dalam perang pemeteraian iblis kuno, Anda juga tidak pernah benar-benar berkenalan dengan banyak orang. Bagaimana Anda bisa tahu begitu banyak? Apakah pengetahuan itu muncul dalam pikiran Anda sepenuhnya terbentuk? Petik 2. Memang, Jiang Chen tertawa. Sejenak kaget, Xia Tianze teringat sesuatu. Itu benar, kamu adalah dewa yang bereinkarnasi, bukan? Anda bukan eksistensi biasa dalam kehidupan masa lalu Anda, kalau begitu. Tidak banyak dewa yang memiliki pengetahuan tentang setan. Anda pasti seseorang yang sangat penting. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tahu betul siapa dia dalam kehidupan masa lalunya, tetapi tidak bisa mengatakan itu pada Xia Tianze. Aku telah menemukan roh-roh surgawi, darah, monster, yin, bayangan, bersayap, dan sejauh ini. Mungkin setan kayu harus ditambahkan secara tangensial ke dalam daftar juga. Hanya Titan dan setan api yang tersisa. Setan Titan mirip dengan golem batu purba dalam banyak hal, meskipun mereka memiliki semangat perang yang sama seperti setan emas. Selain itu, mereka benar-benar setia kepada setan celestial, kualitas luar biasa di antara suku-suku. Itulah yang diingat Jiang Chen tentang mereka. Adapun iblis api, dia tidak memiliki banyak kesan dari mereka dari kehidupan masa lalunya. Namun, nama mereka cukup terbuka. Mereka adalah para pembudidaya setan yang secara alami memiliki ketertarikan pada api. Keahlian mereka di bidang tidak mungkin dibandingkan dengan Vermilion Bird. Apakah kamu pernah melawan iblis darah juga? Xia Tianze bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Chen ingat pertempurannya melawan Blood Emperor Blood Malva. Dia tidak keluar dengan baik sama sekali. Bahkan sekarang, kekuatan Kaisar Iblis tampak mengerikan. Setan darah lebih dekat dengan iblis setan dalam taktik, tetapi mereka haus darah dengan cara yang tidak dimiliki setan iblis. Dia menceritakan pertemuannya kemarin dengan Xia Tianze. Setan darah sama mahalnya dengan tipuan seperti setan yin, tetapi dapat mencemari darah sama efektifnya dengan setan kayu. Seorang pembudidaya ternoda segera dikonversi ke pihak mereka, kata Xia Tianze. Comments for chapter 2206. Sovereign of the Three Realms, chapter 2207. Bab 2207. Situasi sulit. Jiang Chen sangat menyadari hal ini. Blood Malva telah menarik sejumlah penyembah gila ke sisinya, di antara mereka adalah penguasa dari Emerald Veranda yang agung. Setan darah mungkin adalah suku iblis yang paling invasif. Gumpalan darah saja sudah cukup untuk mengubah siapapun menjadi salah satu budak mereka. Yang lebih menakutkan lagi adalah kesulitan mendeteksi dali mereka. Setan darah suka mengubah diri mereka menjadi awan besar kabut merah, menginfeksi pembudidaya tanpa disadari tanpa suara. Mereka adalah saudara-saudara mereka yang paling sakit kepala. Siapapun yang berasimilasi langsung membuang asosiasi masa lalunya untuk master iblis darahnya. Masing-masing dari 10 suku iblis itu unik dan merepotkan dengan caranya sendiri. Jiang Chen berhasil mengekstraksi lebih banyak informasi dari bawahan iblis. Sepotong informasi, yang berkaitan dengan setan kayu, sedikit mengganggunya. Dia telah menemukan parasit mereka jauh di Velurium Capital, dan telah memperbaiki beberapa varietas pil untuk melawan mereka sebagai hasilnya pada saat itu. Menurut sumbernya, iblis-iblis kayu sekarang membidik ke 10 tanah suci. Ini mengerikan. Obat penawarnya telah menyebar jauh dan luas ke seluruh wilayah manusia, tetapi Myriad Abyss Island adalah cerita yang berbeda. Bahkan tanah suci abadi tidak memiliki obat ini. Untuk sesaat, dia menjadi agak khawatir.
Api First Dawn dan Dragon Whisker Water adalah dua harta yang paling efektif dalam menangkal setan kayu. Jiang Chen punya banyak yang terakhir. Darah panjang Xiao Xuan sangat murni, yang berarti bahwa ludahnya secara alami meludah setan kayu. Namun, karena naga itu ada di Winterdraw sekarang, dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah tanah suci abadi. Lebih penting lagi, iblis ada di mana-mana di Myriad Abyss. Bahkan Jiang Chen tidak akan dapat melakukan perjalanan tanpa terhalang ketujuannya. "Mengapa kamu begitu tidak bahagia, Tuan Muda Chen?" tanya Xia Tianze. "Kau seharusnya senang dengan kemenangan kita baru-baru ini." Pria muda itu menghela nafas pelan, lalu menyampaikan kekhawatirannya kepada Xia Tianze. Penasihat tua itu terkekeh ketika pembawaan mudanya selesai. Myriad Abyss tidak pernah bisa diandalkan. Kelangsungan hidupnya tidak akan terlalu penting dalam skema besar. Mengapa kondisinya harus mengganggu Anda? Petik 2. Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. "Kamu sangat salah jika itu yang kamu pikirkan, Kakak Xia. Sebagian besar di Myriad Abyss adalah keturunan dari desertir kuno, tetapi 10 tanah suci memiliki koneksi historis yang tak terbantahkan dengan 10 pemimpin zaman dulu. Mereka telah berkontribusi banyak pada stabilitas Abyss ilahi. Jika bukan karena upaya mereka di medan perang Offworld selama bertahun-tahun, benua kita akan diserang sejak lama." Petik 2. Jadi, apa yang Anda sarankan? Xia Tianze menghela nafas dan tidak menyangkal kebenaran dari apa yang dia dengar. Domain manusia baru saja melakukan tindakannya sendiri. Haruskah kita pergi memperkuat tanah suci secara massal? Anda tidak akan menghadapi Lightford tua saja kali ini, tetapi ke-10 suku. Petik 2. Aha, Jiang Chen menamparkan pahanya. "Ya, peremajaan memiliki formasi transportasi. Saya bisa memanfaatkannya." Petik 2. Dia menuju ke arahnya begitu dia mengatakan ini. Peremajaan mematuhi setiap perintah Jiang Chen, tentu saja. Saat ini, mereka hanya bisa melihat kekuatannya yang luar biasa, dan pemuda itu telah menyelamatkan hidup mereka selain itu. Formasi transportasi diaktifkan segera, terhubung dengan tanah suci abadi. Eternal terlibat dalam kesulitannya sendiri. Itu mendapat sedikit keuntungan dari pertarungan terakhir dengan Old Lightford, setelah diberi 3 dewa bawahan lelaki tua itu. Itu adalah faksi yang sangat kuat saat ini. Pendakian yang menakjubkan dari Penatua Zijumin pada keilahian beberapa tahun yang lalu telah memberikan kontribusi lebih jauh terhadap itu. Dia sekarang adalah rekan leluhur Eternal. Meskipun demikian, Eternal tidak bisa bersikap optimis tentang posisinya sendiri. 10 tahun yang dihabiskan Jiang Chen di balik pintu tertutup telah menyaksikan krisis iblis yang serius di Myriad Abyss. Formasi hebat jiwa surgawi telah melarang iblis dari wilayah manusia, yang telah memaksa mereka untuk merekrut dari domain sekitarnya dan menemukan rute lain. Hal itu mengarahkan pergerakan mereka ke Myriad Abyss melalui sejumlah formasi transportasi yang terhubung. Ancaman iblis dengan cepat menerapkan sejumlah besar tekanan pada Myriad Abyss dalam beberapa tahun singkat. Meskipun Eternal tidak berada di garis depan serangan iblis, setan tahu bahwa itu adalah pemimpin de facto pulau. Dengan demikian, gerombolan mereka menyerang tanah suci tanpa akhir. Tanah suci abadi-abadi dibebani oleh tanggung jawab. Nenek moyang tetap di medan perang Offworld masih, sementara Zijumin membela tanah suci yang tepat. Dewa lain, salah satu tawanan dari Lightford, tetap di bawah perintah Zijumin di Eternal juga. Perdana pertama juga hadir. Akhir-akhir ini, situasi di Myriad Abyss semakin buruk. Hanya ada 2 jenis berita, buruk dan buruk. Sekutu dekat Eternal, Abyssal Secret Land, telah menderita serangan iblis berskala besar dengan cara yang hampir luar biasa. Banyak eksekutifnya telah menjadi mangsa subversi setan dari varietas beracun. Gejalanya aneh, dan pil konvensional serta obat herbal gagal. Abyssal hancur hanya dalam beberapa bulan. Eternal merasakan sengatan di kejauhan. Tanah suci Abyssal yang hebat telah selesai dibangun, tanpa ada satu kesempatan pun untuk meminta bantuan. Ini adalah pertama kalinya Zijumin merasa sangat bermasalah setelah menerobos keilahian. Forefather Ziju, para penyintas yang sehat dari Abyssal telah berhasil menembus blokade mereka. Mereka berencana untuk bergabung dengan Eternal. Haruskah kita menerimanya atau tidak? Petik 2. Perdana pertama merasa gelisah karena gencarnya urusan baru-baru ini. Abyssal adalah salah satu sekutu terdekat Eternal. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengizinkan Suaka yang selamat. Tetapi bagaimana jika sumber racun disembunyikan di antara para pengungsi? Jika itu masalahnya, bukankah Eternal juga akan terinfeksi? Secara alami, Martial juga mengalami banyak tekanan. Ancaman iblis ada di depan pintu mereka. Comments for Chapter 2207. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2208. Bab 2208. Krisis Tanah Suci, Eternal, Martial, dan Abyssal.
Tiga negeri suci ini membentuk segitiga yang memungkinkan dua titik untuk membantu yang ketiga. Namun, Abyssal kini telah jatuh. Jika Martial jatuh juga, Eternal tidak akan lagi memiliki bantuan luar di dekatnya. Itu akan menjadi kota yang terdampar di belakang garis musuh, dan tekanan padanya akan langsung berlipat ganda. Dengan segitiga yang utuh, tiga tanah suci yang membentuknya setidaknya bisa saling mendukung. Memikirkan semua hal ini membuat kepala Zi Jumin berputar. Status leluhurnya adalah hasil dari promosi yang cepat, dan dia belum memiliki wewenang untuk mencocokkan. Saat-saat seperti ini menguji kemampuannya. Dia sangat merindukan Jiang Chen sekarang. Jika pemuda itu ada di sini, segalanya tidak akan seburuk itu. Tindakan pencegahan terhadap iblis akan sudah diambil juga, tidak diragukan lagi. Ketika dia berunding tanpa banyak petunjuk, sebuah pesan mendesak datang dari formasi tanah suci yang sesuai. Komunikasi dari Kepulauan Peremajaan yang jauh, dilaporkan berhubungan dengan Tuan Muda Jiang Chen. Zi Jumin berlari ke formasi komunikasi dengan sesegera mungkin yang bisa dikerahkannya. Sebuah gambar muncul di dalam yang perlahan diklarifikasi dari waktu ke waktu, mendapatkan definisi saat Jiang Chen menyuntikkan energi roh. Tuan Muda Chen, Zi Jumin sangat gembira. Penatua Ziju, tunggu. Forevater Ziju, senyum tergantung di wajah Jiang Chen. Wajahnya yang percaya diri sepertinya tidak pernah kehilangan optimismenya, terlepas dari kesulitan yang dia hadapi. Tolong jangan panggil aku seperti itu, Tuan Muda Chen, desah Zi Jumin. Posisi saya sebagai nenek moyang adalah sepenuhnya milik Anda. Kesulitan dari keadaan kita saat ini telah membuat saya berharap untuk Anda. Saya tidak berharap Anda menelepon tepat ketika saya melakukannya. Sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kami bertemu. Saya kira formasi hebat jiwa surgawi aktif sekali lagi dalam wilayah manusia, benar. Petik 2, iya, sayangnya, invasi iblis telah dimulai juga. Nenek moyang Ziju, fakta kamu masih di sini berarti Eternal aman untuk saat ini, ya. Petik 2, untuk sekarang, Ziju Min tersenyum kecut. Aku tidak yakin berapa lama kita bisa bertahan di sini. Dia menceritakan seluruh situasi kepada Jiang Chen, terutama apa yang terjadi pada tanah suci Abyssal. Pria muda itu memucat saat mendengarnya. Seperti yang diharapkan, iblis-iblis kayu itu mendatangkan malapetaka. Tuan Muda Chen, apakah setan benar-benar menakutkan? Mereka telah menaklukkan setengah dari Myriad Abyss dalam waktu singkat. Petik 2, tentu, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Mereka tidak akan begitu terkenal dan menakutkan di pesawat surga jika tidak. Jiang Chen memberi perlombaan ulasan yang tinggi. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa mereka jauh dari tak terkalahkan. Kami telah bertarung berkali-kali selama belasan tahun sejak kepergian kami. Lebih dari 5 leluhur iblis telah jatuh di bawah pedang kita. Hasil panen yang sesungguhnya, atau begitulah saya memahaminya. Petik 2, Zi Jumin sangat terkejut. Nenek moyang iblis semua adalah pembudidaya alam ilahi. Lebih dari 5, itu benar-benar mengejutkan untuk didengar. Kekuatan Myriad Abyss saja tidak akan cukup untuk membunuh satupun. Setelah semua, kekuatan utama tanah suci masih terikat di medan perang Offworld. Tuan Muda Chen, sekarang domain manusia aman, Myriad Abyss dalam kondisi yang mengerikan. Jika Anda punya waktu dan kecenderungan, Zi Jumin ragu-ragu. Sekarang bukan saatnya untuk merebut kembali Myriad Abyss secara keseluruhan. Saya sangat percaya bahwa tempat ini akan menjadi medan perang utama untuk memusnahkan setan. Domain manusia, di sisi lain, akan tetap sebagai basis operasi yang aman yang harus dipertahankan dengan segala cara. Pendapat saya adalah bahwa tanah suci tidak akan bertahan lebih lama. Anda harus bersiap untuk mundur kapan saja. Tentu saja, saya ragu iblis akan menyerang ahli Anda di medan perang Offworld. Mereka tidak ingin penjajah dan bajak laut asing mencuri sepotong kue mereka. Petik 2, Jiang Chen secara akurat memprediksi pendapat iblis yang berlaku. Mundur. Zi Jumin menangis. Aku tahu Myriad Abyss adalah tempat yang besar, tapi kemana kita harus mundur? Dari mana asal 10 negeri suci ini? Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Sudah waktunya bagimu untuk pulang. Misi tanah suci mungkin akan mencapai kesimpulan segera. Petik 2, rumah. Kembali ke domain manusia. Zi Jumin terkesiap. Tapi bagaimana dengan energi roh tipis di sana? Apakah tanah suci dapat bertahan? Petik 2, domain manusia benar-benar berbeda dari dulu, tertawa Jiang Chen. Apa yang kamu ketahui tentang itu berakar kuat di masa lalu. Sekarang setelah Vena roh telah pulih, kita berada di jalan menuju kemakmuran kuno kita. Biarkan itu tidak menjadi hambatan bagi pikiran Anda, nenek moyang Ziju. Petik 2, sungguh, Zi Jumin sangat gembira, itu berita bagus. Oh, tentu saja, jawab Jiang Chen serius. Domain manusia adalah nomor 1 dalam daftar prioritas setan. Mereka telah menyerang Myriad Abyss hanya karena keinginan untuk meluncurkan landasan.
Karena itu, saya tidak punya alasan untuk meninggalkan tempat ini pada level taktis. Petik 2. Yah, marsial dalam situasi genting seperti ini. Jika Anda bisa menyelamatkan, dengarkan aku. Abyssal kemungkinan besar menderita parasit beracun iblis kayu. Pil spesialku luar biasa dalam menolaknya, tetapi api First Dawn atau Dragon Whisker Water akan mencukupi juga. Petik 2. Setan-setan kayu. Zijumin tampak agak bingung. Dia tidak tahu banyak tentang setan. Iya, setan kayu adalah pejuang biasa, tetapi penguasa serangga parasit. Sama seperti setiap jenis iblis lainnya, mereka sulit dihadapi dengan cara mereka sendiri. Anda harus berhati-hati saat menghadapinya. Petik 2. Abadi tidak memiliki hal-hal itu, tetapi saya percaya bahwa negara Dewa Sunrise memiliki kekayaan api yang Anda sebutkan. Penyebutan itu telah menguras ingatan Zijumin. Kalau begitu segera hubungi Sunrise. Kita harus memegang tempat di mana api First Dawn diproduksi, kemudian mengumpulkan api sebagai persiapan menghadapi setan kayu. Dengan itu di tangan, merawat mereka akan sepele, perintah Jiang Chen. Aku akan mulai memperbaiki sejumlah besar pil segera. Ketika saatnya tiba, saya akan mengirimkannya ke Abyssal. Petik 2. Aku mohon bantuanmu, Tuan Muda Chen, dalam membantu tanah suci Abyssal. Demi aku, jika tidak ada yang lain. Ada nada memohon dalam nada bicara Zijumin. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, saya akan berperang dan mendaratkan pukulan pedas terhadap iblis. Teman saya, harap bersabar sementara saya memberitahu Anda tentang kekuatan dan kelemahan 10 suku iblis. Banyak dari faksi Myriad Abyss tidak memiliki pemahaman dasar tentang apa yang bisa dilakukan setan. Ini adalah alasan penting untuk kegagalan berturut-turut mereka. Udara misteri di sekitar setan dan kekhasan mereka adalah komponen penting dari kekuatan mereka. Jika manusia dapat memahami setan dengan segala cara yang ada, menghasilkan strategi melawan dalam proses, mereka tidak akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jiang Chen adalah salah satu orang paling berpengetahuan di sana. Zijumin menggigil ketika pemuda itu memeriksa kualitas khusus masing-masing suku. Tidak ada suku yang dibuat untuk lawan yang mudah. Hanya keluasan dan kedalaman kemampuan Jiang Chen yang memungkinkannya menangani setan ini dengan mudah. Dia mungkin satu-satunya pria di dunia yang bisa memiliki keuntungan melawan iblis. Comments for Chapter 2208. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2209. Bab 2209. Mengumpulkan para dewa. Jiang Chen dengan sabar menggambarkan 10 suku iblis kepada Zijumin, berhenti hanya ketika dia yakin kenalan lamanya sepenuhnya memahami apa yang dikatakannya. Setan itu kuat, sarannya, tetapi mereka memiliki kelemahan fatal. Mereka sangat tidak berpembawaan dan sangat miskin dalam reproduksi. Strategi yang mereka gunakan untuk menyerang berbagai pesawat adalah salah satu asimilasi garis keturunan, yang mengharuskan mereka untuk terus berperang untuk meningkatkan jumlah mereka. Sebagian besar waktu, boneka mereka yang melakukan pekerjaan kotor. Setan yang sebenarnya adalah elit dan jarang turun ke lapangan. Ketika mereka melakukannya, itu untuk pertempuran keras di depan. Jadi, setiap iblis berdarah murni yang kita bunuh adalah satu yang lebih sedikit untuk mereka. Hal yang sama berlaku untuk nenek moyang mereka. Ini terutama benar jika mereka tidak memiliki pasukan baru untuk menambah jumlah mereka. Petik 2. Ini adalah kerugian terbesar iblis. 200.000 tahun disegel telah secara alami menghalangi prokreasi apapun. Setan yang hidup di masa sekarang adalah sisa-sisa dari zaman kuno. Bahkan, ada yang mati akibat berlalunya waktu. Oleh karena itu, jumlah setan di tanah manusia sangat tidak memadai bagi mereka untuk meluncurkan invasi habis-habisan. Itulah alasan ketepatan mereka saat ini. Myriad Abyss Island adalah contoh yang bagus untuk ini. Meskipun intrusi endemik mereka tidak mampu untuk bertarung di terlalu banyak front, apalagi menyerang semua 10 tanah suci sekaligus. Selain itu, Jiang Chen adalah orang yang paling mereka kenal. Namanya dikenal bahkan nenek moyang iblis celestial. Kata-kata dorongan Tuan Muda meringankan beban pada hati Zijumin. Tenang, nenek moyang Ziju. Saya tidak bisa mengabaikan Myriad Abyss pada akhir hari. Selain itu, saya berjanji kepada leluhur yang terhormat bahwa saya akan mengubah situasi medan perang dunia luar. Saya harus melakukan semua ini selangkah demi selangkah, karena agak sulit untuk menyelesaikan semuanya dalam semalam. Petik 2. Jiang Chen tidak benar-benar takut berkelahi. Domain manusia tidak cukup stabil baginya untuk mengamuk melalui Myriad Abyss. Kehilangan markasnya akan membuat semua pekerjaannya di sini tidak berarti. Pembicaraan dengan Tuan Muda membentengi Zijumin. Dia mengaktifkan formasi komunikasi dan segera menghubungi Sunrise Secret Land. Sunrise dan Radiance memiliki sentimen hangat terhadap Eternal dan Jiang Chen setelah pertempuran di dekat Sunplane dan melawan Lightford. Tanah suci dengan demikian sangat baik.
Keduanya dilecehkan oleh setan juga, tetapi tanah mereka tetap aman. Sunrise dengan tegas menjamin bahwa sejumlah besar api First Dawn akan dikirimkan ke Eternal secara rahasia untuk upaya perang melawan setan kayu. Pada akhir hari, 10 tanah suci terhubung satu sama lain melalui aliansi. Penderitaan siapapun akan tercermin pada mereka semua. Karena itu, tidak ada alasan bagi Sunrise untuk menolak permintaan itu. Di dalam wilayah rahasia Divine Kasyapa, An-Kasyapa saat ini memperlakukan sejumlah dewa pelarian lainnya dari penjara tanpa batas untuk makan malam. Dia telah mengunjungi dan berbicara dengan banyak dari mereka selama masa lalu. Kejadian baru-baru ini di dunia luar membuatnya sangat cemas. Dia telah setuju untuk membantu Jiang Chen membujuk para dewa pengembara lainnya untuk bergabung dengan sisi manusia. Sejauh ini 2 atau 3 dewa telah menyatakan persetujuan dengan pandangannya, tetapi sisanya masih tidak yakin. Namun, perkembangan baru mungkin meringankan upayanya yang persuasif. Karena itu, An-Kasyapa secara khusus mengundang 9 dewa ke perjamuan di kediamannya. 2 atau 3 dari mereka hampir sama dengannya dalam hal kekuatan. Daois Kasyapa, kamu tentu saja menjaga dirimu dengan baik. Tempat ini sangat terpencil sehingga Anda dapat menikmati kedamaian dan ketenangan sebanyak yang Anda suka. Ini perlindungan yang luar biasa dari dunia. Petik 2. Memang, saya sendiri sangat suka tempat seperti ini. Petik 2. Jika rekan-rekan Taoisku menikmati tempat ini, mengapa aku tidak memberikan hadiah itu kepadamu? An-Kasyapa tersenyum tipis. Ketika perang melanda kerajaan, tempat apa yang benar-benar aman bagi kita untuk berlindung? Sepatu besi Demonkin sudah lama menginjak Miriat Abyss. Perasaan damai dan tenang yang mungkin kita nikmati hanyalah khayalan. Petik 2. Ekspresi tamu makan malamnya membeku. Beberapa mengangguk sendiri secara rahasia, sementara yang lain tetap tidak terkesan. Rekan sekutu, setan-setan itu menyebabkan keributan, tapi aku ragu mereka akan dapat menemukan alam rahasia seperti ini. Selanjutnya, kita tidak tertarik melawan mereka sekarang. Mengapa mereka berusaha memusnahkan kita? Mereka tidak ingin membuat musuh kita, bukan? Petik 2. Seorang Kasyapa langsung terkekeh. Persepsi Anda tentang dunia menggelikan. Apakah ada kedamaian di antara manusia ketika mereka kekurangan kekuatan, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang setan? Setan sangat ambisius. Mereka menaklukkan semua yang mereka lihat. Mengapa mereka harus memberi kita kedamaian? Petik 2. Adalah naif membayangkan bahwa setan dapat hidup berdampingan dengan siapapun. Menyadari bahwa dia hanya membodohi dirinya sendiri, pembicara sebelumnya diam. Daois Kasyapa, apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Ya, kamu adalah kakak laki-laki kami. Kami ingin mendengar kebijaksanaan Anda. Petik 2. Kebijaksanaan apa yang saya miliki? An-Kasyapa tersenyum dengan tenang. Manusia dan iblis selalu berselisih satu sama lain. Entah berlutut sebagai budak, atau berdiri dan berjuang sampai akhir. Petik 2. Dia tegas dan jelas. Setan itu mendatangkan malapetaka di Miriat Abyss sekarang. Ini bukan waktunya untuk diam. Dia perlu membuat hal-hal yang jelas dimengerti yang dia bisa. Tidak ada dewa manusia yang menghargai diri sendiri yang akan berlutut sebagai budak. Semua tamu An-Kasyapa adalah veteran perkelahian yang tak terhitung jumlahnya di penjara tanpa batas. Kata-kata ilahi Kasyapa membangkitkan kepahlawanan internal mereka. Apa yang bisa dilakukan setan-setan itu sehingga kita tidak bisa? Kami akan memberikan semua yang kami punya. Seseorang berteriak, kami selamat dari situasi setelah situasi mengerikan di penjara tanpa batas. Kami beruntung masih hidup sekarang. Jika penjara itu tidak bisa menekuk lutut kita, mengapa kita harus menekuknya ke setan? Petik 2. Setan itu kuat, tapi Divine Abyss menang melawan mereka di zaman kuno, bukan? Jika kita bisa mengalahkan mereka sekali, kita bisa mengalahkan mereka 2 kali. Petik 2. Kakak Kasyapa, kami tepat di belakangmu. Mata Kasyapa dengan serius menyapu meja di depannya. Matanya yang serba tahu menatap wajah tamunya, seolah-olah dia ingin melihat ke dalam hati mereka juga. Dia membuka mulutnya setelah beberapa saat. Teman-teman, aku tidak tertarik memaksakan tanganmu. Jika Anda tertarik untuk melawan iblis, silakan tetap dan berani berperang dengan saya. Jika tidak, Anda tidak berkewajiban untuk tinggal. Saya tidak akan menyesali pilihan. Petik 2. Comments for chapter 2209. Sekian dulu video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. And bye-bye.